Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 7. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat, untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia panah menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya,
Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 28. Judulnya imam yang menyelamatkan sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 7 berbicara tentang satu tokoh misterius, Melkisedek. Tetapi sebenarnya pasal ini tidak sedang meninggikan Melkisedek, melainkan sedang menyatakan keagungan Yesus Kristus. Penulis Ibrani ingin kita mengerti satu hal penting. Yesus adalah imam besar yang sempurna dan yang kekal. Melkisedek bayangan tentang Kristus. Melkisedek disebut Raja Salem atau Raja Damai Sejahtera, Raja kebenaran, imam Allah yang maha tinggi. Ia tidak dicatat di silsilahnya, tidak disebut awal atau akhir hidupnya. Ini bukan berarti ia tidak pernah lahir, tetapi Alkitab menampilkan dia sebagai gambaran tentang Kristus, imam yang tidak dibatasi waktu. Melkisedek adalah bayangan, Yesus adalah penggenapannya. Imamat Lewi tidak sempurna. Imam-imam dalam perjanjian lama harus mempersembahkan korban setiap hari. Harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, tidak bisa menjabat selamanya karena mati. Hukum Taurat tidak membawa kesempurnaan. Ayat 19 berkata, hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Artinya Musa tidak bisa diselamatkan oleh sistem, aturan, atau usaha sendiri. Yesus imam menurut peraturan Melkisedek. Yesus bukan dari suku Lewi, bukan imam karena keturunan, tetapi iman berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 24 berkata, karena ia tetap selama-lamanya. Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Haleluya, kita punya imam yang tidak pernah mati, tidak pernah digantikan, tidak pernah gagal. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Ayat 25 adalah inti pasal ini. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Perhatikan kata sanggup, menyelamatkan dengan sempurna. Bukan setengah, bukan sementara, bukan sebagian. Yesus menyelamatkan sampai tuntas. Kenapa? Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Artinya saat kita jatuh, Yesus membela. Saat kita lemah, Yesus menjadi perantara. Saat kita merasa tidak layak, Yesus berdiri di hadapan Bapa. Korban sekali untuk selamanya. Imam-imam lama mempersembahkan korban berulang-ulang. Tetapi Yesus mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Salib bukan percobaan. Salib bukan sementara. Salib adalah final. Sudah selesai. Sudah lunas. Sudah cukup. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, apa artinya bagi kita? Yang pertama, jangan kembali ke cara lama. Jangan berpikir keselamatan tergantung usaha kita. Yang kedua, datanglah dengan keberanian. Kita punya imam besar yang hidup. Yang ketiga, percayalah sepenuhnya. Keselamatan kita tidak rapuh karena Yesus tidak rapuh. Kita tidak hanya punya juru selamat, kita punya imam yang saleh, tanpa salah, tanpa dosa, kekal. Dan ia sedang memperjuangkan kita hari ini, saudaraku. Keselamatanmu aman bukan karena kuatmu, tetapi karena imanmu kekal.
Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.